Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, dalam Islam ada golongan yang sengsara di dunia dan akhirat. Semoga kita tidak termasuk. Manusia hidup di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan rambu-rambu dalam menjalani kehidupannya. Rambu-rambu tersebut diberikan agar manusia bisa menjalani kehidupannya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat jika bisa menjalani kehidupan sesuai dengan rambu yang sudah Allah sediakan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah dan mencurahkan sekuat tenaga pula untuk tidak melakukan segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kita agar kita selalu dapat meningkatkan kadar ketakwaan kita hingga kita berada pada puncak ketakwaan yang sempurna ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mati dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, setiap manusia diciptakan Allah dalam keadaan suci. Ia diberi kebebasan untuk berbuat apa saja yang ia kehendaki. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hak asasi manusia dalam ajaran Islam. Meskipun manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja sesuai dengan kemauannya, namun ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya setelah kehidupan di dunia ini. Tidak hanya Islam, setiap agama, baik Kristen, Hindu maupun Buddha, semuanya mengerjakan pada pemeluknya tentang adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Islam menanamkan dengan alam akhirat, dan Hindu atau Buddha menanamkan dengan alam nirwana. Semua agama juga mengajarkan bahwa di alam itulah manusia akan menemukan kehidupan abadi, mendapatkan kebahagiaan dan kesengsaraan. Agar manusia sukses dalam kehidupannya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim seseorang Rasul untuk menjelaskan rambu-rambu kehidupan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Rambu-rambu itu adalah: yang pertama, setiap manusia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala karena ia diciptakan secara hanif, tunduk kepada Tuhan. Tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua,
Semua manusia harus berbuat yang baik dan menjauhi yang jelek. Demikian ini karena ia kelak dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan di akhirat. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat Zahra pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar Zahra pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dalam kitab Jami' Al-Saghir Al-Suyuti meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir tentang wasiat Jibril kepada Nabi. Wasiat tersebut adalah, "Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, tetapi ingatlah bahwa kamu akan mati. Cintailah kepada siapa yang ingin engkau cintai, tetapi ingatlah bahwa engkau akan menemukan balasannya." Kandungan hadis ini menurut Al-Ghazali mengingatkan kepada kita agar mawas diri terhadap 3 hal, yaitu yang ke-1, hendaknya kita tidak terbuai dengan kehidupan dunia. Karena seberapa banyak harta yang kita miliki, harta pasti akan ditinggalkan. Jika semua harta di dunia itu akan kita tinggalkan, maka sudah selayaknya harta itu tidak menjadi tujuan hidup kita. Tidak selayaknya kita menumpuk harta sebanyak-banyaknya, tetapi kita hanya mengambil secukupnya saja. Sudah seharusnya harta itu kita jadikan untuk bekal kehidupan di akhirat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi pernah berwasiat kepada Abi Dzar, "Wahai Abi Dzar, perbaikilah perilakumu karena laut yang akan kamu arungi sangat dalam." Maksudnya, niatlah yang baik dalam setiap perbuatanmu agar engkau mendapatkan pahala dan selamatkan dari siksa neraka kelak di akhirat. Ambillah bekal dengan sempurna karena perjalanan engkau tempuh sangatlah jauh. Maksudnya, perbanyaklah amal ibadah untuk bekal karena perjalanan ke akhirat sangat susah dan banyak rintangan. Ringankanlah beban karena medan yang akan engkau tempuh sangat susah. Maksudnya, janganlah banyak berbuat dosa karena akan menyusahkanmu. Murnikanlah amal karena zat yang mengintai kamu selalu waspada. Maksudnya, beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya di sisinya kamu akan menemukan balasannya. Berkaitan dengan hal ini, Abu Sulaiman Al-Darani berkata, "Sungguh bahagia bagi orang yang dalam umurnya punya suatu perbuatan yang dimaksudkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengajarkan doa yang sangat panjang kepada Ibnu Umar. Di antara itu adalah, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan bencana dalam masalah agamaku. Janganlah engkau jadikan dunia sesuatu yang paling menyusahkanku." Yang kedua, hendaklah kita memperhatikan siapa orang yang seharusnya kita cintai. Kita harus mencintai orang yang bisa membuat hati kita tenang, bisa menolong kita untuk semakin takwa kepada Allah, dan mencegah kita agar tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ini karena bisa saja orang yang dicintai kelak menjadi musuh yang menjerumuskan kita ke neraka. Dalam surat Al-Zuhruf ayat 69, Allah berfirman, "Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa." Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alim Al-Tanzil mengemukakan sebuah riwayat bahwa ayat ini menurut Ali bin Abi Thalib, dengan adanya 2 orang yang mukmin dan 2 orang yang kafir saling mencintai.
Ketiga, di akhirat nanti dua orang yang mukmin menemukan kebahagiaan karena keduanya saling memerintahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebajikan. Sementara dua orang yang kafir menemukan kesengsaraan hidup. Keduanya saling bermusuhan, masing-masing menyalahkan yang lain mengapa mereka melakukan maksiat dan berbuat dosa. Yang ketiga, hendaklah kita memperhatikan bagaimana seharusnya kita beramal. Kita harus beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang membalas amal perbuatan kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataannya, tidak semua manusia mematuhi ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana yang diharapkan. Sebagian manusia ada yang mematuhi rambu-rambu kehidupan tersebut sehingga ia selamat dan bahagia dalam hidupnya. Namun sebagian yang lain melanggar rambu-rambu Allah sehingga ia hidup sengsara dan harus menerima hukuman Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda bahwa ada 4 ciri-ciri orang yang sengsara dan bahagia dalam hidupnya. Tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Pertama, lalai atau lupa terhadap dosa yang telah lalu, yang telah diperbuat, padahal dosa itu selalu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebut atau selalu mengingat kebaikan yang lalu yang telah diperbuat, padahal dia tidak mengetahui apa kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, melihat atau mengagungkan orang yang di atasnya dalam masalah dunia. Yang keempat, melihat atau merendahkan orang yang di bawahnya dalam masalah agama. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang ini, dengan perbuatanmu itu engkau mengharapkan pahala manusia, bukan mengharapkan pahala dariku, maka aku meninggalkan kamu. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan tentang orang yang sengsara di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kali ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi wasilah bermanfaat bagi semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.